Prosedurnya Bapak Ibu ketika akan merencanakan proyek, tentunya langkah pertama Bapak Kepala Sekolah nanti di tiap-tiap satuan pendidikan akan membentuk tim fasilitator proyek. Nah, kalau timnya sudah, maka harus mengidentifikasi dulu Bapak Ibu tingkat kesiapan. Nah, ini yang seringkali terlewati Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengidentifikasi apa sih yang sudah siap, apa sih yang harus bisa kita berdayakan di sekolah, itu punya sumber daya sekolah apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kemudian P5-nya itu harus pergi jauh, piknik ke daerah lain. Itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Piknik tidak apa-apa, tetapi kalau P5-nya sendiri sebetulnya bisa Bapak Ibu melaksanakan di sekitar lingkungan sekolah atau mungkin di sekolah juga bisa. Kemudian yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan juga alokasi waktu. Ya, poin 3 ini Bapak Ibu, ini alhamdulillah sekali. Pada tahun 2022, itu BSKAP kan sudah ada ya Bapak Ibu, di mana di situ sudah sangat lengkap dari dimensi, elemen, dan subelemen dari P5 ini, Bapak Ibu tinggal milih. Nah, beda ketika tahun pertama Bapak Ibu. Jadi saya sebagai pelatih ahli, waktu itu namanya pelatih ahli, kalau sekarang namanya fasil, itu juga harus ikut membantu memetakan, karena sekolah juga kesulitan waktu itu, panduannya belum ada. Jadi memetakan kalau dimensi ini diambil, nanti kompetensi yang dikembangkan berkaitan dengan dimensi ini apa. Waktu itu kita masih mencari sendiri, tetapi sekarang kan tidak. Bapak Ibu sudah ada panduannya, kemudian BSKAP yang 2022 itu dimensi elemen subelemen itu sudah sangat lengkap dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA, SMK sederajat atau dasmen itu sudah dasar menengah sudah ada semua. Nah, kemudian langkah berikutnya kalau itu sudah menetapkan dimensi apa, nah ini yang perlu digarisbawahi juga Bapak Ibu. Jadi pada saat atau setiap kali melakukan proyek itu tidak harus semua dimensi Bapak Ibu pilih, tetapi bisa disesuaikan mana yang sesuai dengan proyek yang akan dilakukan. Bisa jadi dalam satu proyek itu hanya 2 dimensi yang dipilih, atau bisa jadi 3, bisa jadi hanya 1. Nah, 1, 2, 3 itu tergantung apa Bu Nina? Tentunya kembali kepada karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah Bapak Ibu. Karena saya sendiri punya dampingan misal 3, sama-sama jenjangnya SD. Sama-sama temanya sama, kewirausahaan misalnya. Tetapi antara sekolah satu dengan sekolah lain, dimensi yang diambil itu bisa tidak sama, tergantung kebutuhannya. Kita tidak bisa memaksakan harus sama 3 semua atau 2 semua, tidak. Karena tadi roh dari kurikulum Merdeka itu kan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Lalu tadi dari filosofinya Ki Hajar Dewantoro bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam dari peserta didik. Maka bisa jadi sekolahnya dempetan pun satu yayasan sama-sama jenjangnya, bisa jadi juga tidak sama dimensi yang diambil ataupun tema yang diambil. Nah, berikutnya yang keempat Bapak Ibu, setelah menetapkan tema, menetapkan dimensinya, maka langkah berikutnya adalah mengembangkan modul proyek. Dan ini juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan modul proyek, ada perbedaan pada panduan awal terkait dengan P5, khususnya untuk jenjang PAUD Bapak Ibu. Jadi kalau di awal pelaksanaan kurikulum Merdeka untuk jenjang PAUD itu, P5 terintegrasi dengan intrakurikuler. Tetapi sesuai dengan panduan terbaru tidak lagi terintegrasi. Tetapi untuk P5 itu sudah masuk di kokurikuler. Mengapa Bu Nina ada perubahan? Dasar perubahan itu juga dari hasil evaluasi pelaksanaan di tahun pertama Bapak Ibu. Karena waktu itu banyak Bapak Ibu guru yang kesulitan ketika P5 itu terintegrasi dalam intrakurikulernya, itu dalam satu waktu yang sama Bapak Ibu kan memberikan penilaian tidak hanya untuk capaian pembelajaran, tetapi penilaian untuk capaian proyek juga. Nah, karena banyak kesulitan di sinilah, maka kemudian dengan panduan yang terbaru untuk P5 khususnya untuk yang PAUD itu tidak lagi terintegrasi pada intranya,
tetapi sudah ada jam sendiri di co-kurikuler. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, walaupun sudah tidak terintegrasi, rapotnya itu masih jadi satu dengan rapot capaian pembelajaran. Kalau yang dasar menengah itu rapotnya kan sendiri Bapak Ibu. Jadi diberikan 1 tahun sekali. Kalau rapot yang terkait capaian pembelajaran itu kan setiap semester diberikan. Nah, bedanya di situ Bapak Ibu. Untuk P5 pada panduan awal dengan panduan yang terbaru pada tahun 2022. Nah, nanti setelah menyusun atau mengembangkan modul ajar atau modul proyek, ini langkah kelima adalah merancang strategi pelaporan hasilnya. Dan sekarang Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena untuk rapat proyek ini pun kan sekarang sudah ada aplikasinya. Nah, beda dengan tahun pertama dulu masih pada bingung, waduh Bu Nina nanti gimana ya, padahal kan tidak ada angka-angka kalau rapat proyek. Berarti saya nulis satu-satu untuk misalnya satu kelas, kalau yang kelasnya itu kelas gemuk ada 40 siswa atau 35. Nah, sekarang sudah terbantu Bapak Ibu. Jadi sudah banyak Bapak Ibu guru hebat yang ada di sekolah itu mengembangkan aplikasi berkaitan dengan rapot proyek ataupun rapot capaian pembelajaran. Jadi tidak perlu khawatir lagi Bapak Ibu. Nah, semuanya untuk mempermudah Bapak Ibu nanti ketika implementasi dari P5. Ya.